Apa itu ekonomi Islam? Ekonomi Islam adalah pengelolaan atau aturan rumah tangga, bangsa, negara, dan dunia, bertujuan untuk menciptakan barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan setiap harinya yang berlandaskan pada syariah Islam. Ekonomi Islam menurut para ahli, salah satunya adalah Muhammad Abdul Manan, yaitu ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. 3 aspek dasar ekonomi Islam. Pertama adalah akidah. Dalam akidah ada ekonomi Islam bersifat ilahiyah, ekonomi Islam bersifat rabbaniyah, dan asma. Ekonomi Islam bersifat ekonomi ilahiyah adalah seorang haruslah selalu teringat bahwa segala yang dilakukan adalah ibadah kepada Sang Pencipta. Sedangkan ekonomi Islam bersifat rabbaniyah, artinya mengesankan Allah melalui segala hal yang telah diciptakannya dengan selalu meyakini bahwa Allah adalah pemberi rezeki dan pemilik semesta alam. Yang selanjutnya adalah asma, seorang yang diberikan amanah oleh Allah untuk dapat mengelola alam semesta ini agar bisa mensejahterakan kehidupan mereka. Yang kedua adalah aspek syariah. Ketika menjalankan ekonomi Islam bersifat uluhiyah dan rabbaniyah, seorang haruslah berjalan sesuai dengan rambu yang telah ditetapkan oleh syari Allah melalui syariatnya. Yang terakhir adalah aspek akhlak, menegakkan norma dan etika yang merupakan roh ekonomi Islam itu sendiri. Selanjutnya adalah tauhid. Dalam pengembangannya yaitu prinsip ekonomi Islam yang isinya adalah tauhid tadi, adil, nabuwah, khilafah, dan ma'at. Tujuan ekonomi Islam yang pertama adalah dengan cara mengusahakan segala bentuk aktivitas dalam ekonomi yang membawa kemaslahatan atau manfaat bagi seluruh umat. Yang kedua adalah min hastu al-adam, dengan cara memerangi segala hal yang bisa menghambat jalannya kemaslahatan itu sendiri. Karakteristik ekonomi Islam. Semua harta, baik benda maupun alat produksi adalah milik atau kepunyaan Allah, dan manusia adalah khalifah atas harta miliknya. Hak milik atas hakikatnya adalah milik Allah. Manusia menafkahkan hartanya itu haruslah menurut hukum-hukum yang telah disyariatkan oleh Allah. Filsafat ekonomi Islam didasarkan pada konsep triangle, yakni filsafat Tuhan, manusia, dan alam. Kunci filsafat ekonomi Islam terletak pada manusia dengan Tuhan, alam, dan manusia lainnya. Sikap Islam terhadap harta merupakan bagian dari sikapnya terhadap kehidupan dunia. Sikap Islam terhadap dunia adalah sikap pertengahan yang seimbang. Sejarah pemikiran ekonomi Islam. Yang pertama adalah membantu menemukan berbagai sumber pemikiran ekonomi Islam pada abad klasik dan juga pertengahan, dan juga memberikan kemungkinan kepada kita untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang perjalanan pemikiran ekonomi Islam selama ini. Sistem ekonomi Islam pada zaman Rasulullah SAW yaitu adalah Baitul Mal. Baitul Mal berfungsi sebagai suatu muasasah atau lembaga yang menangani pengeluaran dan pendapatan negara serta berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta kaum muslimin. Perilaku konsumsi dalam Islam. Konsumsi dalam pandangan ekonomi Islam tidak hanya berkutat pada kepuasan atau utility semata, melainkan lebih kepada kehalalan serta etika dalam berkonsumsi. Untuk mendapatkan apa yang akan kita konsumsi harus sesuai dengan syariat Islam, tidak melanggar larangan yang telah ditentukan dalam Al-Quran dan juga hadis. Produksi dalam ekonomi Islam. Produksi dalam Islam merupakan usaha manusia untuk memperbaiki kualitas diri baik fisik, material, atau moralitas sebagai alat untuk mencapai tujuan syariat Islam. Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaannya, yang bertujuan mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Perbedaan yang paling mendasar dari kebijakan fiskal Islam dan juga konvensional adalah terkait kesejahteraan yang ingin dicapai, di mana konsep kesejahteraan hidup yang ingin dicapai dalam kebijakan fiskal konvensional adalah untuk mendapatkan keuntungan maksimum bagi individu dalam kehidupan tanpa memandang kebutuhan spiritual manusia.
Sementara dalam Islam, konsep kesejahteraan yang sangat luas meliputi kehidupan dunia, akhirat, serta peningkatan spiritual lebih ditekankan daripada pemilikan material. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang yang beredar di lingkungan masyarakat. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu kebijakan moneter ekspansif atau monetary expansive policy dan juga kebijakan moneter kontraktif, yaitu monetary contractive policy. Kebijakan moneter ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan juga meningkatkan daya beli masyarakat. Pada satu ekonomi mengalami resesi atau depresi, kebijakan ini disebut juga kebijakan moneter longgar, yaitu easy money policy. Kebijakan moneter kontraktif atau monetary contractive policy adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi, disebut juga dengan kebijakan uang ketat atau tight money policy. Lembaga keuangan Islam atau syariah. Lembaga keuangan Islam atau syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip syariah atau Islamiyah. Prinsip dan konsep lembaga keuangan syariah adalah keadilan, kemitraan, transparansi, dan juga universal. Disebutkan pada Quran Surah An-Nahl ayat 90, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kamu kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Tujuan utama mendirikan lembaga keuangan Islam adalah menunaikan perintah Allah dalam bidang ekonomi dan juga muamalah, dan juga membebaskan masyarakat Islam dari kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh agama Islam. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberi jasa dalam lalu lintas pembayaran. Baitul Mal berasal dari bahasa Arab, yaitu bait yang berarti rumah dan al-mal yang berarti harta. Baitul Mal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak atau al-jihad yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran umat. Baitul Mal dapat diartikan sebagai secara fisik sebagai tempat atau al-makan untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta menjadi pendapatan umat. Lembaga keuangan Islam, takaful atau asuransi syariah. Dalam sejarah pendiriannya, asuransi takaful adalah untuk memenuhi keperluan umat Islam di zaman modern yang dilatar belakangi oleh pembicaraan dan kajian mengenai asuransi secara Islam oleh para ulama dan juga pakar asuransi. Takaful kemudian dipakai sebagai nama asuransi secara Islam, dan takaful ini lebih dikenal sebagai perusahaan asuransi yang sistem operasionalnya berlandaskan ajaran Islam. Definisi takaful adalah secara istilah lebih luas, yaitu menyangkut keseluruhan aktivitasnya, kehidupan sosial, dan juga melingkupi aspek pembinaan iman dan juga pembinaan jiwa, lalu kepribadian dalam kehidupan individu, keluarga, dan juga masyarakat. Takaful memiliki konsep, prinsip, dan juga falsafah yang berdasarkan kepada ajaran Islam. Ketika tiganya ini menggambarkan rancangan perlindungan asuransi sesuai dengan syariat Islam yang dilakukan secara bersama-sama dalam masyarakat Muslim, yang mengandung nilai kemanusiaan dan juga persaudaraan didasari atas rasa kasih sayang dan juga pengorbanan bersumber dari ajaran Islam, Al-Quran, dan juga hadis Nabi SAW. Peran negara dalam perekonomian Islam. Negara terbentuk dari kelompok orang yang berkumpul pada wilayah yang sama yang memiliki visi dan tujuan yang sama, serta memiliki pemimpin. Pada akhirnya, negara merupakan institusi yang dijadikan alat oleh rakyat untuk mencapai tujuan mereka. Menurut Al-Ghazali, pada tahun 1990, terdapat korelasi positif antara agama dan juga negara. Artinya agama merupakan fondasi bagi negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sementara negara merupakan alat untuk menyebarkan ajaran agama agar ajaran tersebut dapat dijalankan secara benar dan juga efisien. Siddiqi.
pada tahun 2002 juga menegaskan tentang pentingnya peran negara dalam implementasi syariat Islam. Siddiqi menyatakan bahwa negara merupakan media untuk mengorganisirkan masyarakat agar mau menjalankan prinsip-prinsip Islam. Negara merupakan bagian sangat penting dalam mewujudkan hukum Islam, karena Islam secara sistem tidak dapat berjalan secara utuh tanpa adanya negara. Tujuan hakiki dari negara dalam Islam adalah memberikan maslahah kepada masyarakat yang mengantarkan manusia kepada kemakmuran. Tujuan ekonomi Islam adalah mencapai falah yang direalisasikan melalui optimalisasi masalah karena tujuan peran pemerintah dalam menciptakan kemaslahan bagi seluruh masyarakat. Permasalahan ekonomi dan solusi menurut ekonomi Islam. Islam menjamin kesejahteraan umat manusia dengan ekonominya. Islam mendorong pertumbuhan ekonomi yang memberi manfaat luas bagi masyarakat. Islam mendorong penciptaan anggaran negara yang memihak pada kepentingan rakyat banyak. Islam mendorong membangun infrastruktur yang memberi manfaat luas bagi masyarakat. Islam juga mendorong penyediaan pelayanan publik dasar yang berpihak pada masyarakat luas. Solusi berbagai permasalahannya, yang mana kita tahu banyak program yang memihak pada rakyat, pertama KSR, wakaf, infak, dan juga zakat. Baik untuk masyarakat maupun sektor usaha, betul-betul dapat digalakan, maka upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kembali pendapatan dan juga demand dan juga agregat supply kanan, diikuti dengan pembangunan pasar daring yang fokus pada UMKM yang mempertemukan permintaan dan juga penawaran, sehingga surplus ekonomi terbentuk kembali dan juga membantu percepatan pemulihan ekonomi negara.